kepemimpinan itu ditunjang juga dari pengalaman sih Pak, jam terbang ya Pak ya. Jadi tidak bisa kok secara instan ikut guru penggerak pasti matang kepemimpinannya, enggak. Kita tetap harus belajar melihat kondisi di lapangan, belajar kepada senior-senior yang sudah berpengalaman, terutama kepala sekolah yang memang bisa dijadikan sebagai acuan. Tanya Pak Doni saja. Ibu sudah berapa lama Bu menjadi guru atau di SMK itu? Saya mengajar mulai tahun 1995 sebenarnya, tapi waktu itu masih honorer ya Pak ya. Tapi fokus di SMK itu mulai tahun 1997, waktu itu honorer di SMK Muhammadiyah gitu. Kemudian pada tahun 2025 baru saya lolos sebagai CPNS. Dan ditempatkan di SMK kecil pada waktu itu Pak. Karena di SMK Negeri 1 Sambi saya udah pindah 3 kali ya berarti ya. Setelah saya jadi CPNS waktu pertama di Kabupaten Sragen, karena memang saya asli Sragen. Kemudian 8 tahun saya di SMK Sambi, pindah ke SMK Miri. Nah kemudian tahun 2023 kemarin itu diangkat sebagai kepala sekolah dan ditempatkan di Kabupaten Boyolali. Berarti Ibu ini sebenarnya pengalaman di pendidikan udah lama ya Bu ya? Dari jadi guru sejak 95 honorer, terus 2005 jadi PNS 10 tahun ya. Itu prosesnya lewat tes CPNS ya? Iya. Tahun berapa itu Bu? 2005? 2005. Gimana prosesnya itu? Ya, itu prosesnya tes. Jadi tes ya? 10 kali itu tes terus Pak. Tes terus? Enggak lolos baru yang ke-10 itu baru lolos. Waktu itu hampir saya menyerah Pak, karena sudah 10 kali ya. Kalau 10 kali nggak diterima, saya berarti hidup saya bukan di guru. Tapi ternyata Allah itu menjawab. Ya, jadi sudah 10 tahun menjadi guru honorer ya Bu. 95 saya 2005 luar biasa. Nah terus ini berarti kan memang Ibu dari sisi pengenalan sekolah sebagai guru sudah sangat mumpuni ya, artinya pengalamannya sangat banyak. Nah pada saat Ibu mendaftar untuk jadi guru penggerak itu Ibu masih jadi guru biasa? Guru biasa. Saya tuh orangnya memang nggak bisa diam, dalam arti saya ingin selalu belajar supaya saya tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, karena memang saya punya satu keyakinan bahwa pendidikan Pancasila itu harus terus mengikuti perkembangan yang ada kan Pak. Jadi saya itu nggak mau diam, tetapi saya terus belajar. Nah akhirnya saya setiap kali ada ilmu, ada diklat dan pelatihan itu saya selalu daftar, walaupun saya harus mengeluarkan uang sendiri ya, tidak masalah. Terus akhirnya suatu ketika saya kok dipertemukan dengan program guru penggerak, saya nggak berpikir apa-apa, karena saya memang ingin belajar ya, saya daftar. Ini nanti arahnya mau kemana saya juga tidak paham ya. Ibu guru penggerak angkatan pertama berarti ya? Angkatan keempat. Angkatan keempat? Angkatan keempat, tetapi di Kabupaten Sragen saya masuk angkatan yang pertama. Angkatan keempat, tapi di Kabupaten Sragen angkatan pertama. Pengalaman yang paling berkesan selama menjadi guru penggerak apa Bu? Kalau dari sisi materi saya yang paling tertarik itu di pembelajaran berdiferensiasi, karena itu sebenarnya itu mungkin tanpa disadari itu sudah dipraktekkan sih, tetapi ternyata ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak, oh ini yang namanya pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini, dan itu memang perlu sih untuk penerapannya ke anak-anak, karena memang tidak semua anak itu memiliki potensi yang sama, apalagi khususnya di sekolah saya ya Pak. Sekolah saya itu ternyata salah satu sekolah yang ditunjuk untuk sekolah inklusi, sehingga memang di sekolah saya itu ada benar-benar ada anak yang cara berpikirnya itu mohon maaf bukan saya merendahkan, bukan, memang berbeda. Jadi hal ini memang harus ada perlakuan khusus, kalau dipukul rata kan tetap nggak bisa. Jadi dengan adanya materi yang diberikan berkaitan dengan berdiferensiasi ini sangat penting sekali supaya bisa menerapkan pembelajaran khususnya yang sekolah-sekolah inklusi seperti ini. Apakah Ibu ditunjuk kepala sekolah itu setelah menjadi guru penggerak atau sebelumnya sudah menjadi kepala sekolah? Mohon maaf, saya luruskan ya, bukan ditunjuk. Itu hanya salah satu syarat saja untuk menjadi kepala sekolah. Jadi salah satu syarat kita mengantongi syarat 1. Nah kemudian dalam prosesnya kami juga melalui satu proses tahapan 4 kali.
ada proses administrasi portofolio, dilihat kira-kira masuk atau tidak. Kemudian kalau masuk baru ke tes berikutnya, ada tes psikotes juga gitu. Kalau itu lolos bisa masuk lagi ke tahap wawancara. Kalau wawancara gagal ya sudah, kalau wawancara lolos masuk lagi nanti ke wawancara yang terakhir. Jadi kita melalui 4 tahapan Pak, bukan hanya atas dasar guru penggerak. Guru penggerak langsung ditunjuk, bukan. Tahapan itu yang menentukan siapa, Bu? Dari dinas, pemerintah daerah, dari dinas pendidikan. Ya. Oke, ya. Terkait kepemimpinan, Bu. Oke, kalau terkait dengan kepemimpinan memang ya, kalau kepemimpinan itu ditunjang juga dari apa ya, mungkin dari pengalaman sih Pak, jam terbang ya Pak ya. Jadi tidak bisa kok secara instan ikut guru penggerak pasti matang kepemimpinannya, enggak. Kita tetap harus belajar melihat kondisi di lapangan, kemudian belajar kepada senior-senior yang sudah berpengalaman, terutama kepala sekolah yang memang bisa dijadikan sebagai acuan. Seperti itu. Jadi kalau dalam hal kepemimpinan ya mungkin kita tetap harus mengasah kembali, kemudian tidak malas untuk belajar ke senior-senior. Karena ternyata teori dengan praktek di lapangan itu sangat berbeda, sangat jauh berbeda Pak. Gitu. Memang saya melihat ada banyak keluhan ya, beberapa sekolah yang itu tadi guru penggerak yang masih muda, karena dia guru penggerak ditunjuk kepala sekolah lalu menjadi bermasalah. Nah, apakah ini artinya memang pemerintah perlu mempertimbangkan track record ya Bu ya, pengalaman sebagai guru itu penting untuk menjadi seorang pemimpin Bu, nggak instan aja gitu. Iya betul ya, tetap harus ada pendampingan sih Pak, penguatan kembali, tidak hanya begitu lepas dari guru penggerak terus tidak ada keberlanjutan. Artinya tetap harus ada penguatan dari pihak yang terkait Pak, seperti itu. Dan kalau seperti ini faktor pribadi juga berpengaruh loh Pak. Kalau dia tidak mau belajar dan merasa dirinya sudah cukup, ya mungkin bisa jadi apa yang penjenengan katakan tadi bisa terjadi. Jadi mentang-mentang saya udah punya sertifikat guru penggerak, berhak jadi pemimpin, tapi ternyata nggak mau belajar. Ya, nggak tahu perkembangannya bagaimana. Karena seperti yang saya katakan tadi, teori dengan di lapangan itu berbeda jauh. Kalau kita tidak pintar-pintar menyikapinya, itu ya mungkin kita tidak bisa. Terima kasih. Nah, sahabat pendidikan karakter, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Siti Nurjana, seorang guru, seorang kepala sekolah yang sangat luar biasa. Berbagai macam kebijakan memang ada baik buruknya ya Bu ya. Dan kita coba ambil sisi positifnya, dan kalau mungkin ada yang buruknya perlu kita evaluasi juga ya Bu ya. Sahabat pendidikan karakter, jangan lupa like, subscribe, dan share kanal Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja.